Halo, perkenalkan nama saya Handoko. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan yang insya Allah penting buat kita semua, buat perusahaan kita maupun yang bergerak dalam bidang makanan. Yaitu bahasan tentang materi hygiene dan sanitasi. Kenapa ya saya ingin membagikan pengetahuan? Karena ini sangat penting, apalagi dalam perusahaan F&B, dalam perusahaan makanan, packaging, maupun hal-hal yang menyangkut tentang pangan. Nah, kita langsung saja untuk bahasan pertama, yaitu definisi tentang hygiene dan sanitasi. Adapun beberapa narasumber ataupun dari beberapa sumber juga ya, Depkes, Departemen Kesehatan. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjek, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan. Kemudian mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring. Membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya adalah hygiene itu berupaya untuk mencapai kebersihan dalam suatu subjek. Nah, adapun sumber-sumber lainnya seperti Permenkes RI nomor 1204 2004, yaitu sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya, cemaran biologis, kimia, maupun benda lain. Undang-Undang RI nomor 18 2012. Itulah definisi dari sanitasi. Jadi pada dasarnya pentingnya sanitasi itu adalah menjaga supaya makanan itu agar tetap terjaga sehat untuk dikonsumsi oleh kita. Adapun narasumber lainnya dari Dr. Azrul Anwar MPH, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Itu menurut Dr. Azrul Anwar. Jadi diambil secara umum atau global. Nah, pentingnya itu sanitasi untuk kesehatan kita, masyarakat maupun orang lain yang berhubungan dengan kita. Oke, adapun prinsip untuk sanitasi maupun hygiene ya. Ada beberapa prinsip, yaitu 6 prinsip. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Nah, ingat, pemilihan bahan makanan. Nanti kita bahas. Terus kedua, penyimpanan bahan makanan. Nah, dari yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan pasti ada pemilihan. Terus kemudian tahapan prinsip kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Setelah kita cari bahan makanan, kemudian kita harus tahu cara untuk menyimpan bahan makanan. Terus ketiga, setelah kita tahu untuk pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, kemudian tahapan berikutnya adalah pengolahan makanan. Nah, gimana nih pengolahan makanan yang higienis, sanitasi, supaya aman kita konsumsi, aman kita makan, aman kita pergunakan lah, aman kita ya makan gitu loh, supaya sehat. Nah, keempat, penyimpanan makanan jadi. Jadi setelah pertama adalah pemilihan bahan makanan, terus kedua apa? Kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Ketiga apa? Pengolahan bahan makanan. Keempat,
penyimpanan makanan jadi. Tuh pentingnya. Apabila kita sudah masak, kita juga harus tahu cara penyimpanan makanan jadi. Itu di mana tempatnya? Oh, Pak, ada di mana? Di chiller, di kulkas, ataupun di freezer, ataupun di suhu ruang. Itu ada beberapa kriteria yang mana yang cocok dalam satu suhu. Ya, tadi saya bilang ada 3 suhu: suhu ruang, suhu chiller, maupun suhu freezer. Nah, kelima adalah kita harus mengetahui pengangkutan makanan. Artinya adalah pengangkutan sebelum kita sajikan, itu kan makanan kita angkut nih, kita angkat. Nah, gimana caranya untuk supaya tetap terjaga higienisnya, sanitasinya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian prinsip terakhir atau prinsip keenam adalah penyajian makanan. Nah, kita dari awal pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan keenam adalah penyajian makanan. Itu sama pentingnya untuk menjaga sanitasi dan higienis seperti apa untuk diterima ke customer, ke kita, maupun ke lingkungan di sekeliling kita. Kemudian kita masuk ke bahasan prinsip pertama, yaitu pemilihan bahan makanan. Untuk prinsip pertama, yaitu pemilihan bahan makanan. Bahan makanan disebut aman bila memenuhi 4 kriteria. Ada 4 kriteria, yaitu pertama, tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tingkat kematangan apabila satu proses mencapai suatu titik suhu di atas 60 derajat, itu sudah dikategorikan matang. Misalkan dengan proses sous vide atau proses pematangan dengan secara perlahan, yaitu pemanasan sekian derajat dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga bahan makanan tersebut matang dengan secara perlahan, yaitu minimal 60 derajat. Ataupun kita inginkan sampai 80 derajat, 90 derajat, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah minimum suhu kematangan sudah di atas 60 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, bebas dari pencemaran pada tahapan proses berikutnya. Oke. Untuk kedua adalah bebas dari pencemaran pada tahapan proses berikutnya. Oke. Yang ketiga, bebas adanya perubahan secara fisik atau kimia akibat faktor-faktor dari luar. Ya, yang ketiga adalah bebas dari adanya perubahan secara fisik atau kimia akibat faktor-faktor dari luar. Misalkan kesiram sabun, kesiram kimia lainnya, ataupun kesiram benda asing lainnya yang menyebabkan si bahan makanan tersebut jadi rusak. Oke. Nah, yang keempat, untuk pemilihan bahan makanan adalah bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit. Misalnya, dari pemilihan bahan makanan tersebut harus terbebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit adalah, contohnya misalkan dia dihinggapi oleh lalat, dihinggapi oleh serangga yang menyebabkan tumbuhnya bakteri ataupun kuman ataupun parasit lainnya yang menyebabkan penyakit, sehingga makanan itu tidak layak untuk diolah. Oke. Jadi prinsip pertama adalah pemilihan bahan makanan, itu ada 4 kriteria. Yang pertama, tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, bebas dari pencemaran pada tahapan proses berikutnya. Ketiga, bebas dari adanya perubahan secara fisik atau kimia akibat
faktor-faktor dari luar. Dan yang keempat adalah bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menyebabkan penyakit. Oke? Paham? Kita lanjut ke prinsip kedua, yaitu penyimpanan bahan makanan. Sama-sama hal pentingnya dengan pemilihan bahan makanan. Untuk prinsip yang kedua, adapun syarat-syarat untuk menyimpan bahan makanan menurut Kemenkes RI nomor 1098 /Menkes/SK/7 adalah yang pertama, tempat penyimpanan makanan selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih. Kedua, penempatannya terpisah dengan makanan jadi. Jadi, yang dimaksud adalah yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan selalu terpelihara dan selalu bersih. Jadi, kita harus maintenance, kita harus cek, dan kita harus memastikan bahwa tempat yang untuk penyimpanan bahan makanan tersebut dalam keadaan bersih. Dan yang kedua adalah penempatannya terpisah dengan makanan jadi, sebab apabila tercampur akan terkontaminasi. Ketiga, penyimpanan bahan makanan diperlukan untuk setiap jenis bahan makanan. Oke, penyimpanan bahan makanan diperlukan untuk setiap jenis bahan makanan. Keempat, bila bahan makanan disimpan di gudang, cara penyimpanannya tidak menempel pada langit-langit, tidak langsung di lantai, dan juga tidak langsung menempel di dinding. Sebab apabila kita meletakkan barang menempel ke langit-langit, dia akan terkontaminasi dengan kotoran yang di atap. Apabila nempel di dinding, itu akan terkontaminasi dengan misalnya ada semut, hewan, maupun apapun yang menyebabkan terkontaminasinya bahan baku tersebut. Dan adapun di lantai, misalkan kita sedang berdiri di situ tempat dan itu sejajar dengan sepatu yang kita pakai, sehingga kotorannya akan terkontaminasi dengan bahan makanan tersebut. Nah, itu pentingnya poin keempat. Lanjut, poin kelima adalah bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis, disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rusaknya bahan makanan. Oke, saya ulangi. Bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis, disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rusaknya bahan makanan tersebut. Oke, itulah prinsip yang kedua tentang penyimpanan bahan makanan. Kita lanjut untuk prinsip yang ketiga, pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi bahan siap santap, menjadi makanan siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip hygiene sanitasi. Oke? Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip hygiene sanitasi. Oke, itu prinsip yang ketiga. Lanjut, prinsip yang keempat adalah penyimpanan makanan jadi. Oke. Penyimpanan makanan jadi menurut Kemenkes RI nomor 1098/Menkes/SK/7/2003 tentang penyimpanan makanan jadi. Penyimpanan makanan jadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu 1. Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga, tikus, dan hewan lainnya. Yang kedua, disimpan dalam ruangan tertutup dan bersuhu dingin -10 hingga -18 derajat. Oke. Makanan cepat
busuk disimpan dalam suhu panas 65 derajat atau lebih, atau disimpan dalam suhu freezer ataupun dalam suhu dingin 4 derajat. Makanan cepat busuk untuk penggunaan waktu yang lebih lama itu lebih dari 6 jam disimpan dalam suhu minus 5 derajat sampai dengan 1 derajat. Oke. Kelima, tidak tercampur antara makanan siap untuk dimakan dengan makanan mentah dan tidak bisa disajikan ulang. Karena apa? Dapat terjadi kontaminasi. Oke, itu adalah prinsip yang keempat. Kita lanjut prinsip yang kelima, yaitu adalah pengangkutan makanan. Makanan yang telah diolah dan disimpan dengan cara higienis akan menjadi tercemar kalau cara pengangkutannya tidak baik. Oleh karena itu perlu diperhatikan cara pengangkutan makanan yang baik, yaitu sebagai berikut. Pertama, makanan jadi tidak diangkut bersama dengan bahan makanan mentah. Karena apa tadi? Akan terjadi kontaminasi. Yang kedua, makanan diangkut dalam wadah tertutup sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kontaminasi. Ketiga, pengisian wadah tidak sampai penuh agar tersedia udara untuk ruang gerak. Itu adalah prinsip yang kelima, pengangkutan makanan. Oke, perlu dipahami bahwa dari semua prinsip kita harus paham untuk mencapai suatu makanan yang hygiene dan sanitasi. Prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam adalah penyajian makanan. Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Dalam keadaan tertutup sewaktu diangkut. Kedua, tidak dicicipi secara langsung dari wadah aslinya, sebab akan memudahkan terjadinya pencemaran melalui percikan ludah maupun debu. Ketiga, waktu penyajian yang lebih dari 6 jam sejak makanan selesai dimasak memungkinkan terjadinya perkembangan kuman yang dapat memungkinkan kerusakan makanan dan menimbulkan mikroba yang pantogenik. Oke, perlu dipahami untuk prinsip penyajian makanan. Nah, pembahasan berikutnya adalah syarat tenaga kerja mengolah bahan makanan. Pertama, syarat tenaga kerja mengolah bahan makanan adalah memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan. Kedua, berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketiga, tidak mengidap penyakit menular seperti tipes, kolera, TBC, hepatitis, dan lain-lain atau pembawa kuman. 4. Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku. Kelima, semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan secara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Keenam, pentingnya pengetahuan mengenai keamanan makanan. Dan ketujuh adalah berperilaku sopan. Oke? Itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, tujuan hygiene dan sanitasi adalah tidak lain adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan. Ya, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Saya ulangi, tujuan hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Tujuan sebenarnya dari upaya hygiene dan sanitasi makanan yakni 1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Kedua, mencegah penularan wabah penyakit. Ketiga, mencegah beredarnya
produk makanan yang merugikan masyarakat. Dan keempat, mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Dapat disimpulkan, sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Jadi, di dalam hal ini sanitasi ditujukan kepada lingkungannya, sedangkan hygiene ditujukan kepada orangnya. Seperti itu. Jadi saran kami diharapkan kepada pemilik atau penjamah makanan agar lebih memperhatikan kondisi personal hygiene dan sanitasi dalam penyimpanan makanan, pengolahan makanan, dan penyajian makanan agar tidak terkontaminasi atau tercemarnya makanan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.